mengenai seorang mukmin dan mukminah. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nanti ada hubungannya dengan pemahaman dan pembahasan kita. Ma yazalul bala bil mukmin. Bala itu akan menimpa seorang mukmin, wal mukminah, dan seorang mukminah. Jadi tatkala saya jenengan hidup di dunia pasti akan mendapatkan bala, ujian. Fi nafsihi, kadang mengenai dirinya, wa waladihi, kadang mengenai anaknya, wa amwalihi, kadang mengenai hartanya, hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Tujuannya apa bala semua itu terjadi? Agar nanti tatkala kita bertemu dengan Allah, kesalahan-kesalahan kita tidak ada. Artinya dengan datangnya bala, dengan datangnya musibah, itu menjadi pelebur dosa kita, dan itu akan terus terjadi. Ada kalanya mengenai diri kita, ada yang sifatnya besar, ada yang sifatnya kecil. Contoh, ini kan nanti batuk pilek, gerges, ngeluh, orang kapi. Ya, insya Allah. Lah, batuk pilek kita, greges kita, ini semua kalau kita sikapi dengan sabar, itu menghapus dosa. Di samping kita juga harus muhasabah. Kenapa saya batuk pilek? Maka dihindari es, dihindari hal-hal yang membuat batuk semakin parah misalnya. Jadi teman-teman yang saya cintai, saya dengan dalam kehidupan ini akan mengalami itu. Ada orang yang diuji lama, tapi ada orang yang diuji berkala, tidak lama. Tapi ada orang yang memang gak diuji dari sakit, tapi dari harta, dari anak, dari istri, itu pasti akan terjadi. Nah, bagi kami dan jenengan semua, disinilah kita harus menyiapkan bagaimana tatkala musibah dan ujian itu datang. Dan kita kemudian sekali lagi tidak boleh suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah berikan kepada kita termasuk dari ujian itu hakikatnya adalah kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Kenapa demikian? Karena ada kedudukan yang Allah berikan kepada kita. Kadang itu nggak bisa kita raih dengan ibadah. Jadi kadang Allah itu ngasih kedudukan yang tinggi untuk kita, yang kita nggak bisa raih dengan sholat, yang kita nggak bisa meraih dengan puasa sunnah, yang kita nggak bisa meraih dengan sedekah. Tapi kita dikasih ujian. Oh, ini tak angkat derajatnya, Mas. Jenengan kita namanya Mas Zul, tak kasih sakit telung dino wis. Akhirnya dikasih sakit telung dino istighfar tok sampai ke 1000. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Coba kalau nggak sakit, jarang istighfar. Sing dieling apa? Maam, istirahat, film, nyambut damel, terus seperti itu. Kadang lali ambil dosa-dosa yang banyak dilakukan. Nah, sama dengan saya, jenengan. Makanya kata Nabi SAW, Innar rajula la yakunu lahul manzilatu indallah fama yablugha bi amalin. Sesungguhnya seorang laki-laki bagi dia akan dapat kedudukan tinggi yang tidak bisa diraih dengan amal yang dia lakukan. Ngapunten teman-teman yang saya cintai, amal saya jenengan itu terbatas. Contoh mawon, sholat yang kita lakukan kan yang wajib kan 17 rakaat, gitu. Kalau yang sunnah yang sangat kuat kan 12 rakaat. 17 sama 12 berapa? 39, gitu. 29. Duhai ya bolong-bolong ya.
tahajudnya males. Itu ibadah saya jenengan. Coba dari sholat wis kapate kata ampun. Baca Qur'an. Jenengan kalau sehari 1 juz ya. Masya Allah, senyum. Pinten juz? Mboten. Kula jenengan nggih mboten. Sedekah kula jenengan pinten? Tiap Jumat kula 5.000 kasih kata itu ya. Kotak lewat. 5.000 nggih, insyaallah. Niki lah kula jenengan. Ibadah itu. Lah kadang dengan itu Allah ngasih ujian. Oh, tak kayak pilek kayak wis. Telung bengi pilek greges. Kenapa? Diangkat derajat. Kadang pilek telung dina telung bengi gak waras berobat. Ngetokno duit 500.000. Tuku obat sing warang. Lah, akhirnya ngetokno duit itu 500.000 bisa. Nah, untuk meraih derajat tinggi tadi, kadang Allah muji saya dengan sebuah ujian. Nah, disinilah Allah itu sayang sama kita. Gak ada yang tidak sayang sama kita Allah itu. Meskipun kita dikasih sakit, tapi insya Allah sakit yang dirasakan pun hamba itu mampu untuk bisa mengatasinya dan merasakannya. Karena nggak mungkin Allah berikan ujian kalau kita nggak mampu. Dengan ketika sekolah SD, ya ujiannya ya ujian apa? SD. Dikasih ujian naik kuliah, tolak. Apa bahasa apa ini kan kata. Namun Allah juga seperti itu. Kelas iman kita rendah, maka kadang diuji dengan ujian yang tidak begitu berat. Coba kita bayangkan, pikir dulu ujiannya Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad itu kalau sakit sampai 2 kali lipat dengan orang biasa. Panas, ibaratnya panasnya itu angka 30, kalau Nabi 60. Kenapa? Karena begitu besar ujian yang beliau terima. Karena beliau orang yang paling bertakwa. Lah, di kitab jenengan mari kita buka. Apa hubungannya Ustaz? Saya jenengan dalam kehidupan dunia ini akan ada ujian, dan itu sudah menjadi kepastian. Sehingga sikap yang betul, sikap yang ditunjukkan oleh syariat ini, tatkala datang ujian, tatkala datang musibah, yang kita tonjolkan itu kesabaran. Yang kita tonjolkan itu sabar. Sabar tatkala musibah datang. Baik yang musibah itu besar maupun musibah itu yang kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini kira dengan monggo dengan sini semarungin kita dosan 3 artis ini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Insyaallah, jazakallah khairan. Mari kita renungkan tafsir singkat yang di kitab jenengan. Qala al-alama as-Sa'di, Imam as-Sa'di berkata, akhbara ta'ala annahu la budda ayyubtala ibadahul hilmihan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah itu akan pasti menguji hambanya dengan ujian-ujian. Dengan ujian-ujian akan diuji, itu kepastian. Ya. Liyutubayyan, jadi untuk menjadi bukti,
untuk menjelaskan siapakah orang yang shadiq minal kadhib, siapakah orang yang jujur dan siapa orang yang tidak jujur, siapakah orang yang berkeluh kesah dan siapakah orang yang sabar. Karena tidak lepas dari dua hal ini tatkala saya jenengan diuji dengan sakit. Coba jenengan, ketika jenengan dikasih sakit gigi selama 2 hari, yang sakit 3 giginya itu, gimana rasanya? Seandainya 3 gigi sakit, nangis sok nggak? Sabar apa gerutu? Murid-murid apa sabar? Soalnya tadi habis ngombe kopi, makan gulai dibuatno oleh istri, terus langsung loro untu. Sikap jenengannya nama? Menggerutu. Sini selalu sinten kira-kira? Istri dia. Gara-gara masaknya nama? Subhanallah. Nikilah sikap saya jenengan secara umum. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan ada 2. Ada kalanya sabar, ada kalanya berkeluh kesah. Gara-gara sampean apa? Iwai alot ini, aku kecakot. Untuk loro moro. Jadi loro itu nyalano sinten? Istri. Soalnya iwai kalotan. Masa kurang suwi, masa daging gitu. Pertanyaannya, apakah istri sengaja seperti itu biar sakit ini? Boten. Artinya itu hanya wasail saja, hanya perantara. Seandainya nggak makan daging yang dimasak istri, dioyai lorong ya. Kira-kira kalau pas sadar seperti ini, nyalakan istri nggak? Tapi ngapunten, inilah saya jenengan. Ketika datang sesuatu yang nggak menyenangkan, ada yang sabar, ada yang berkeluh kesah. Dan ini akan terjadi terus. Ini akan terjadi terus. Lah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sunnatullah yang akan Allah berikan di atas muka bumi ini. Jadi hukum alam yang Allah akan berikan di atas muka bumi ini akan diuji manusia itu. Biar mana yang sabar Allah tahu, mana yang gedumel, mana yang gerutu, mana yang berkeluh kesah Allah juga tahu. Ingat, li'anna syarra law istamar ahli iman, ya. Ketika seseorang itu kok diuji dengan yang nggak menyenangkan sabar, maka dia akan dapat apa? Kebaikan yang banyak. Memang dia giginya sakit, tapi pahala yang dia akan dapatkan berlipat ganda. Tapi kalau tidak, maka dia akan dapat keburukan, kerusakan, bahkan ngapunten, justru kadang dengan itu dosa kita dapatkan. Tidak sedikit buat teman-teman yang saya cintai karena Allah, apa? Orang ditimpa musibah itu berbuat maksiat. Ada nggak kira-kira? Dia ditimpa musibah maksiat. Contoh, dia terkena penyakit lama nggak sembuh-sembuh, sakit perut. Wah, ternyata pergi ke dukun, belum kontrol ke mana rumah sakit, langsung dicamplok. Wah, ini paling disantet, ini paling pergi ke dukun. Sakitnya sakit, pergi ke dukun. Dosa apa berpahala? Ini pergi ke dukun. Berpahala apa dosa? Dosa. Harusnya pergi kemana ya? Ke dokter, ke tabib ya, besar tabib. Kenapa? Karena bisa jadi penyakit medis. Lah kalau sudah ke dukun, pasti akan bertanya, Mbah, niki juga kulo sakit, Mbah telung dino gak waras-waras, setengi tambah blenduk lah, kan deh, tambah berat besar. Oh iya, anak tonggomu sih gak senang ya awakmu ini. Paling itu sih ngirim ke suatu. Akhirnya seudon sama siapa? Wis maksiat wis. Belum lagi tadi bertanya sesuatu kepada dukun, itu bisa 40 hari kita nggak terima sholatnya. Man ataka hinan fasa'alahu an sayyidin lam tuqbal arba'ina yawman fi sholati. Siapa orang yang datang ke dukun bertanya sesuatu, sholatnya 40 hari nggak diterima.
tanpa dina sampean joget-joget gak terima gara-gara takon apa? Loh, inilah musibah yang datang apa? Membawa maksiat. Belum lagi kalau meyakini, oh nggih Pak, ini tuh tonggoku sing nyangket kan. Loh, tambah kufur. Ini musibah yang mendatangkan mara petaka, mara bahaya. Bukan pahala yang dia dapat, tapi dosa yang berlipat ganda. Makanya teman-teman saya nasihatkan untuk kita semuanya, kalau memang kita sakit, maka yang kita ingat harus Allah. Dialah zat yang menyembuhkan. Dan nanti silakan berobat dengan cara yang syar'i. Jangan dengan cara yang melanggar syariat. Kita nggak tahu, memang di Indonesia ini Masya Allah pengobatan yang non medis kadang lebih ramai daripada yang medis. Bahkan gara-gara video viral, akhirnya ramailah rumah-rumah pengobatan yang ala klinik, ada klinik yang menggunakan media jin, setan dan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Pun dalam akidah Islam itu sangat berbahaya kalau berobat semacam itu, karena bukan dapat pahala tapi akan dapat dosa. Baik. Namun kebijaksanaan Allah menetapkan di kita dengan untuk memisahkan ahli kebaikan dan ahli keburukan. Inilah diantara faedah ujian. Tatkala ujian itu datang, Allah ingin mengetahui ini orang baik apa orang nggak baik. Karena sikap orang yang terkena ujian pasti sabar dan mencari jalan keluar yang diizini Allah. Mohon maaf, di masyarakat kadang terjadi kekeliruan. Penyakit gatel bukan beli obat gatel, tapi golek tekek, sampai golek cecek. Untuk diapakan? Konsumsi. Maka ini jalan yang salah. Kenapa? Karena tekek, cecek itu nggak boleh dimakan, haram. Maka berobat dengan cara yang haram, seandainya sembuh tetap nggak boleh. Karena ada obat yang halal maksudnya gitu. Jadi Ustaz kan darurat. Kata siapa darurat? Di apotek banyak obat yang halal. Nah, cuma orang kan tadi saya bilang ngambil jalan singkat. Lebih dasar lagi ada yang makan garangan. Garangan. Musang. Untuk obat apa? Gatel. Ya Allah. Ya, garangan dimasak. Ya ini memang kan berobat Ustaz. Nggih, tapi berobat dengan yang begini betul amsal. Soalnya haram dimakan itu. Apalagi ular, ngombe dari ular dan seterusnya. Hal-hal yang haram dikonsumsi maka nggak boleh juga untuk obat. Karena Allah telah menyediakan ada obat-obat yang halal. Nah disinilah musibah mendatangkan apa? Keburukan. Yang harusnya dia berobat dengan cara yang halal, tapi justru dia berobat dengan yang haram. Bukan pahala dia dapat, tapi dosa. Wis waka waras tambah oleh itu dosa. Naudzubillahi min dzalik. Inilah sekali lagi faedah ujian. Allah ingin mengetahui ini orang sabar apa enggak. Ini orang ingin jalan keselamatan apa enggak. Nah, ini teman-teman yang saya cintai. Sehingga apa? Ujian itu ada kalanya mengangkat derajat kayak tadi saya sebutkan, ada kalanya akan menambah dosa. Tinggal sikap bagaimana seseorang itu ketika menyikapi ujian. Maka disinilah pentingnya kita memperkuat iman. Mohon maaf, memperkuat iman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita. Orang-orang yang beriman, tatkala dia punya iman gak akan dia sia-siakan. Maka tatkala dia punya masalah, tatkala dia punya penderitaan, apa? Allahus Somad, Allah tempat untuk bergantung. Dia menyandarkan itu semua, mencari kesembuhan dari Allah dengan berusaha mencari sebab berobat dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat tadi menyebutkan kami pasti akan menguji
Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Bukan semua takut, sedikit saja. Apa? Takut kepada al-adu, takut musuh. Kadang orang ketika perang takut gak dengan musuh? Takut. Saya jenengan kadang kalau di malam hari takut apa? Begal, kalau diutorik ya perampok. Iya, kadang seperti itu. Ya, diberikan rasa takut kadang. Bukan karena takut setan. Engkau setan mau kayak ketok nih, kamu takut. Setan takut apa? Dasi ireng, ya. Begal. Kenapa? Kalau setan di dekat ayat kursi bisa hilang. Dasi ireng. Di dekat ayat kursi baca ayat kursi juga. Begal. Dan mohon maaf, tidak sedikit kalau begal-begal yang di sekitar kita itu memang ya orang biasa, artinya ya kadang orang muslim, saudara kita. Cuma karena cari uang dia sulit, pekerjaannya dia nggak dapat yang layak untuk dia dapatkan, akhirnya apa? Cari jalan pintas, begal. Coba kalau kita lihat KTP-nya apa? Islam. Lah kadang sampai masya Allah begal bawa parang, bawa celurit. Naudzubillah gitu. Maka kadang Allah berikan itu, ya, minal khauf, kemudian wal ju', rasa lapar. Masya Allah, alhamdulillah kita banyak bersyukur teman-teman. Ini mungkin jarang terjadi. Saya dengan kalau melihat kisahnya Nabi Muhammad, Nabi itu pernah sampai 2 bulan yang dikonsumsi hanya apa? Air kurma, kurma, air kurma, hanya itu. Padahal Nabi Muhammad, kalau saya dengan saya yakin belum pernah kita kelaparan sampai nggak makan, betul? Kalau nggak makan kita puasa mungkin, tapi dompet ikan dulu. Tapi tidak pernah kita kelaparan. Coba kita bayangkan teman-teman kita yang di Afrika, saudara-saudara kita yang di NTT, NTB itu, sampai ya Allah tahu bilang mindali. Alhamdulillah. Cuma kadang kita diberikan ujian yang lain. Apa itu? Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Apa? Mungkin hilangnya harta kita, mungkin panen kita enggak jadi panen, mungkin ya tenggelam, terkena bencana, diambil orang yang dolim, perampok yang nyuri, maling yang nyolong, dan seterusnya. Itu macam-macam. Sampai kadang di Indonesia itu luar biasa. Sandal itu hilang. Ini mas, sandal itu hilang. Dan aneh hilang di masjid juga. Tempat masjid, tempat ibadah ya itu hilang itu. Berarti seolah-olah maling di masjid juga dulu ya. Allah salam. Nah, kalau di rumah lah wajar lah. Kapan hari ada viral itu di Dusun Mendalan itu, sebelah itu ada maling mau naik pagar yang roboh ya. Akhirnya gak jadi masuk. Kebetulan itu anaknya Cakul itu, orang Sukarami. Nah, jadi dia tempat di rumah itu ada anak muda kayaknya itu ya, mau melompat pakai pagar itu, akhirnya pagar grup nggak jadi apa masuk rumah. Artinya ya ada orang-orang yang punya sifat seperti itu, ya, ingin makan harta orang lain tanpa hak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu mari kita berusaha membentengi diri. Itu kan cara yang kasar. Ada cara yang halus, apa korupsi itu halus itu, ya, nyelendang wangi juragan itu halus itu. Pengeluaran 5 juta ditulis 5.500.000 itu halus itu. Itu juga apa? Memakan harta tanpa hak. Kalau maling ini jelas maling, nah, merampok jelas, pakai main kasar. Ini main halus, tulisan. Beli barang, nota ini 5 juta. No, 5,5 dulu. Si 500 sesuatu apa? Kantong. Naudzubillah. Memang kadang atasan kita nggak tahu, bos kita nggak tahu, tapi Allah pasti maha tahu. 500.000 sampai buat makan anak istri, hati-hati, nggak berkah nanti ya. Wal anfus, kami akan menguji sebagian kalian dengan apa? Anfus, dengan jiwa. Apa itu?
Di antaranya orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Mohon maaf, mungkin bapak meninggal, ibu meninggal, mungkin Pak D, Pak Le, Bule meninggal. Jadi kita diuji dengan kehilangan jiwa. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita. Bahkan nggak jauh-jauh, kadang teman kita main dulu SD, SMP main bareng, ternyata mati duluan. Dan saya yakin dengan seperti itu juga. Saya sendiri, artinya apa? Sudah ada beberapa teman yang sekolah dan meninggal. Seumuran sekolah, satu pantaran dari orang jauh, banyak yang meninggal. Mungkin dengan juga sama, ada teman-teman yang sudah meninggal. Itu ujian. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan apa? Hidup. Nah, mari dengan Allah kasih nikmat masih hidup ini, kita gunakan dengan sebaiknya. Kalau kita melihat teman yang sudah meninggal, ya sudah, mereka di alam barzah. Kalau dia orang baik dapat nikmat, kalau orang nggak baik, naudzubillah min dzalik, ya dapat siksa. Kita masih bisa beramal, kita masih bisa berbuat kebaikan, tapi akan diuji dengan itu. Termasuk sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita, iya, itu sunatullah. Gak akan selamanya bersama kita, di samping kita. Ada saatnya kita berkumpul, dan suatu saat ada saatnya kita akan apa? Berpisah. Mohon maaf, saya bukan nakut-nakuti. Kita hari ini berkumpul, iya. Tapi ada saatnya nanti suatu saat satu orang dari antara kita pergi duluan. Gitu? Itu sebuah kepastian. Tapi tentu kita ingin umur yang panjang yang berkah. Allahumma amin. Wa thamarot. Kita akan diuji dengan kekurangan apa? Buah-buahan. Pohon kurma, sayur-sayuran dan yang lain-lainnya. Kalau kita di Pandaan ini ya mangga, mungkin nongko gitu ya. Jadi kan juga nandur apa jagung dan yang lainnya. Mohon maaf, kadang diuji dengan nggak panen. Kadang kita nanam mangga di depan rumah diambil tomboi dan seterusnya. Ini ujian semua. Termasuk kita dengan ya kadang diuji dengan cuaca dingin. Tapi sekarang yang terjadi cuaca panas, air berkurang. Ya. Di tempat kami, atau di sini juga, apa? Jarang ngalir, malah giliran. Jadi malam mengalir, pagi ini mati karena sumber mata airnya berkurang di sana. Nah, kita diuji dengan itu, maka perlu mendahulukan apa? Kesabaran, ya. Belum lagi kadang kebakaran, kadang penyakit mewabah, bahkan kadang hal-hal yang lain. Kapan hari anak-anak sekolah itu gondongan. Nah, itu kadang masya Allah ujian, sehingga sampai di tempat kita itu sekolah diliburkan 3 hari. Ya, karena ada saran dari ibu dokter biar nggak semakin banyak anak yang terkena gondongan, diliburkan sekolahnya. Subhanallah. Maka perkara-perkara seperti ini pasti akan terjadi karena Dia Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang mengabarkan tadi. Maka teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ujian yang tadi kita sebutkan yang kata Allah itu akan terjadi. Cuma kita terkena ujian yang mana itu berbeda-beda. Maka kemudian wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lah, karena musibah itu kan nggak mungkin bisa kita hindari. Maka di kitab Jaringan lihat halaman 27 yang atas, ketika musibah terjadi, maka manusia menjadi 2 golongan. Secara singkat seperti itu, 2 golongan, halaman 27 yang atas. Ada yang berkeluh kesah dan ada yang bersabar. Maka orang yang berkeluh kesah mendapatkan 2 musibah. Kenapa? 1, kehilangan orang yang dicintai, atau mungkin kehilangan barang yang dia punya, atau mungkin kehilangan uang yang di dompetnya. Yang kedua, dia dapat musibah lebih besar. Apa? Gak dapat pahala. Wis duwe ilang gak oleh pahala. Koncone mati gak oleh pahala. 2 musibah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tapi mohon maaf, orang yang diberikan taufik oleh Allah bisa bersabar ketika mendapatkan musibah tadi dan menahan dirinya, tidak berkeluh kesah, tidak suudzon sama Allah,
maka Allah akan menyiapkan pahala yang besar. Dan sudah menjadi kewajiban saya dengan ya harus bersabar. Setelah itu kita akan bisa ridho. Setelah ridho kita bisa akan bersyukur. Ini puncak yang tertinggi. Sekelas kita sabar teman. Duit hilang, sabar terus golek maneh golek bos ya. Tapi jangan duit hilang, alhamdulillah ala kulli hal, sik duit hilang kok. Jarang ya. Palsi, waduh, Ustaz kok alhamdulillah sih, orang tuh saya iya, tapi akhirnya kan alhamdulillah sih duit. Coba sini hilang, KTP ini hilang, ATM hilang, tambah ya apa ya? Si duit, si akhirnya apa? Bisa alhamdulillah. Makanya minimal kita kayak ini, sabar. Ternyata setelah itu kita lapor, bos, tadi saya telat, golek duit hilang. Wes masuk aja tak ganti wes, alhamdulillah ya. Karena sabar dapat apa? Ganti yang lebih baik di amplop dengan bos itu loh. Telung atau saya bagi satu sampai. Oh, bos suka 500 saya bos, ini 300 ketambah. Jo, ingat. Tapi ingat teman-teman, yakinlah Allah pasti ketika memberikan ujian itu ada hikmah. Duit kita hilang 200.000 pasti ada hikmah. Cuma saat pas hilang kita biasanya belum bisa ngambil hikmah. Adanya apa? Pasti ngeluh boleh duit sih. Nanti duit. Nah gitu. Tapi setelah itu memang hilang beneran. Tiba ya Allah, alhamdulillah si duit hilang ya Allah. Coba deh bojo hilang. Misalkan di balik itu ada hikmah, napunten. Pasti itu. Dan tatkala kita sabar, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Mungkin anak jenengan sukses, mungkin anak jenengan dapat ranking, mungkin istri semakin sayang, istri semakin cinta. Ada itu. Yang penting bagaimana cara menyikapi musibah itu. Nah, apalagi ya jenengan sambil terus mendekat sama Allah, ya Allah berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Aku rela, aku ridho dengan duitku yang 200.000 ya Allah. Qadarullah, Allah mengeduk bosnya. Mas, besok aku tugas nang luar kota, tak sangoni. Bonus ya, tambah ya. Mungkin nggak bagi Allah? Sangat mungkin banget. Ada kisah menarik, kisah nyata. Jadi ada seorang laki-laki, ini saya tahu sendiri. Ada seorang laki-laki diuji, kehilangan uang sekitar 750.000. Gitu? Hitung atau saya artinya uangnya dia keluar tanpa dia sadari. Kalau bahasa kita tertipu lah, ditipu orang hitung atau saya Maka tatkala seperti itu, awalnya mungkin ya menyesal, kok iso ya sampai ngetokno duit betul atau saya sadar. Maka setelah itu dia sadar ini takdir yang Allah tentukan. Maka dia pun mencoba menenangkan diri, dan dia nggak cerita siapa-siapa, nggak cerita anaknya, nggak cerita istrinya. Bahaya cerita ini ya, apa? Tidak, nggak cerita sama sekali. Subhanallah. Maka dia pun setiap berdoa bilang begini, ya Allah, Engkau telah menguji aku dengan uangku hilang. Sebutkan, kalau saya kata begitu, disebutkan. Ya Allah, aku ridho dengan ketentuanmu ya Allah, tapi tolong ganti yang lebih baik ya Allah. Tolong ganti yang lebih baik ya Allah. Dan jadikan orang yang menipu saya dapat hidayah. Setiap dia berdoa seperti itu, ya Allah berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Aku ridho dengan kehendakmu ya Allah. Sampai suatu saat, itu tidak langsung mas, cuma proses. Sampai suatu saat, Masya Allah, ada orang yang datang kepada laki-laki ini. Apa yang terjadi? Laki-laki ini diberikan sesuatu yang harganya 2 kali lipat dengan uang yang hilang. Kalau dinominalkan uangnya berapa? 1,5 juta. Ada orang yang datang, Mas, mau nggak sampai begini? Nggak mau. Kalau diuangkan berapa?
1.500.000. Akhirnya orang ini bilang apa? Oh ya Allah, mungkin ini jawabanmu ya Allah. Aku memang kehilangan uang ke 150.000, tapi engkau ganti ya Allah dengan lebih baik. Berapa? Dapat 1.500.000. Kisah nyata mas, ya nggak bohong itu, ada orangnya ya. Artinya apa? Di balik musibah, ujian tadi, Allah kadang ingin hamba itu semakin mendekat kepadanya. Makanya orang kadang kalau kena musibah kan sholatnya sergap ambil dungunya apa? Nangis gitu. Allah ingin mungkin seperti itu. Karena selama ini kita mungkin sedang menangis ketika dungu ya. Nah, Allah ingin supaya kita semakin dekat. Diganti Allah ya dengan yang lebih baik. Makanya tatkala kita dapat musibah, kita minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Termasuk mungkin A, B, C, D. Ya Allah, aku ridho dengan ketentuanmu ya Allah, ganti yang lebih baik. Seperti itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di samping akan ganti yang lebih baik, pahala akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa basyiris sabirin, maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lihat di kitab ini kan, apa itu orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan berita yang besar, anugerah yang besar. Apa di antaranya? Berupa pahala. Berupa pahala, ya. Allah mensifati mereka dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tatkala dia tertimpa musibah, dia sabar dan ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia sadar dia ini milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Yang ada pada diri kita, mohon maaf, itu hanya titipan. Badan kita itu titipan, harta kita itu titipan, anak istri kita itu titipan. Pemilik yang hakiki siapa? Allah. Makanya tatkala kita kesandung, kaki kita sobek keluar darah, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak masalah. Kenapa? Karena kita ini diberikan ujian yang ungkapan itu menunjukkan apa? Kesabaran. Bukan kemudian yang disalahkan batunya, bukan kemudian kebun binatang yang ikut-ikut disebutnya. Gini mas, kebun binatang yang di Taman Safari ambil di Surabaya nggak disebut ya. Tapi banyak orang yang nyebut itu. Bahkan sampai anjing nggak salah disebutnya. Anjing dan yang macam-macam. Yang lebih banyak kalau kita apa? Sego dibungkus. Pak, sego dibungkus. Pakai godong ya mas. Tahu tuh bilang kita. Kenapa semua itu terjadi? Karena apa yang dalam hatinya, ya mohon maaf, tidaklah ada tadi di antara keimanan dan ilmu. Tapi kalau ada ilmu dan keimanan, dia akan bilang inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Subhanallah, hamba-hamba Allah itu milik Allah. Allah yang mengatur perintahnya, Allah lah juga yang memberikan rezeki dan seterusnya. Maka tatkala saya dengan ingin mendapatkan kebaikan, monggo kalimat ini tidak hanya kita ucapkan ketika ada orang meninggal. Siapa sih mati? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya betul. Tapi tatkala kita terkena musibah, kita pun boleh mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak menunggu ada pengumuman di masjid telah meninggal dunia fulan bin fulan, inna lillahi. Tapi pas ada robo terus ketindanan awake, apa ini ngomong cukup dibungkus gitu ya. Laut bila mendalamnya. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang disifati dengan kesabaran, alaihim sholawatu mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah. Apa sholawat Allah itu? Ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan sholawat Allah itu apa? Ampunan Allah. Ada yang mengatakan sholawat Allah itu adalah apa? Allah akan menyanjung orang ini di sekitar para malaikat yang terdekat dengan Allah. Sana'uhu inda mala'il a'la. Pujian Allah
kepada orang ini di sekitar para malaikatnya. Itu sholawat Allah. Jadi contoh misalkan jenengan terkena musibah, sabar, maka jenengan akan dipuji oleh Allah. Itu loh pegawainya, oh itu loh, masya Allah sabar. Dipuji di sekitar para malaikat yang terdekat dengan Allah. Artinya apa? Allah senang dengan orang ini karena memujinya. Sebagaimana sampean kalau kerjanya bagus, yang muji siapa? Bos. Atasan kita akan memuji karena kerjanya bagus. Sama, Allah pun akan memuji orang-orang yang seperti ini. Jadi sholawatu mir rabbihim akan dapat pujian dan sanjungan Allah. Wa rahmah, ini penting, dan rahmat yang besar. Ingat teman-teman yang saya cintai karena Allah, saya dengan ketika beramal soleh, kita itu ingin dapat ridha Allah dan ingin dapat rahmatnya Allah. Karena seseorang itu ketika masuk surga bukan karena amal soleh yang dia lakukan, tapi karena rahmat Allah yang dia dapatkan. Nah, agar untuk menggapai rahmat Allah ya ini, monggo tak kala diuji kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita harus banyak bermuhasabah. Ya Allah, kok sampai telung dina untuk loro ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, monggo. Jadi banyak merenung, menyadari mungkin itu karena kita banyak dosa, banyak salah, banyak kekeliruan, atau mungkin kemarin kita karena bentak orang tua, atau mungkin dengan istri atau pelit ya, atau mungkin dengan anak yang kasih jajan. Allah menegur dengan untuk yang langsung sakit 3 hari. Sangat mudah bagi Allah kalau bahasa kita sampai disentil. Disentil supaya apa? Iling. Tekan disentil gak iling-iling katanya. Nah, lorong untuk telung dina. Wah, reges guys. Bos, izin bos untuk lorong ya. Subhanallah. Makanya ini nikmat yang luar biasa, kesehatan ini. Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ya, orang-orang yang akan mengetahui kebenaran. Ya, mereka akan kembali kepada Allah dan mereka akan mengamalkan tuntutannya. Mohon maaf, maka siapa yang sabar dapat kemuliaan tadi. Tapi mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya teman-teman, siapa orang yang ketika diuji gak sabar, maka dia akan dapat celaan Allah, dapat hukuman Allah, dapat kerugian, dapat kesesatan, bahkan akan dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Maka kalau saya dengan ketika sabar, pahala akan kita dapatkan. Tapi kalau kita nggak sabar, justru murka Allah akan kita dapatkan. Sehingga musibah apapun yang menimpa kita, saya bernasihat untuk diri saya sendiri dan dengan semua, monggo kita dahulukan kesabaran. Sekecil apapun musibah itu, sandal hilang, uang hilang, ya, dan yang macam-macam, termasuk penyakit-penyakit tadi. Mungkin bagi kami dengan sing langganan apa? Atau hilang. Apalagi musim yang kadang pancaroba itu langganan greges. Kadang ada yang apa? Sakit kepala separuh namanya migren, ya. Boleh obat kalau angin tetap gak sembuh. Belum lagi yang kadang yang punya gigi bolong, gusinya bengkak dan yang lain-lain. Semua monggo kita sikapi dengan kesabaran. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tentu banyak ya musibah-musibah yang menimpa seseorang. Tapi di antara musibah yang sering kita alami adalah yang di diri kita dengan sakit. Dengan sakit. Maka sebelum saya masuk di kitab dengan yang masalah kehilangan anak, kita ke diri kita saja dulu. Sakit yang menimpa kita itu, masya Allah, kadang bikin kita males ibadah. Saya sendiri mungkin juga dengan, kok nggak sakit kadang males, lalu apalagi apa? Sakit sampai kayak alasan terus, kak sholat sih terus apa sakit, akhirnya dijamak sholatnya, tuhur abe, asar, maghrib abe bisa, boleh, tapi kalau sakitnya parah,
Tapi kalau sakitnya hanya ngeluh kok dijamah, jangan. Sakitnya apa? Sakitnya gigi satu dan bisa pergi ke masjid, bisa sholat jamaah, pergi saja. Jadi dalam syariat ini yang boleh menjadikan sholat di jamaah itu kalau sakitnya berat. Yang memberatkan kalau sholat di setiap waktunya. Ini teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika sakit yang menimpa kita, ayo kita berobat. Tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Tadi saya sebutkan, mohon maaf, dukun dan semacamnya, bahkan sampai kadang pakai jimat, pakai nyawur-nyawur uyah, ya, dan yang semacamnya. Maka ini dunia-dunia klinik yang harus kita hindari. Allah yang memberikan penyakit, maka Dia Allah yang mampu untuk memberikan obat. Innallaha idza anzala wa anzala dawa fatadawaw wa la tatadaw bil haram. Sesungguhnya Allah Dialah zat yang menurunkan penyakit, Dialah yang menurunkan obat. Maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Jadi ini aturan dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Silakan berobat, tapi jangan dengan cara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya dengan ketika diuji dengan sakit, maka ujian ini justru mengangkat derajat kita. Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang sangat mulia. Saking cintanya Allah dengan Nabi Ayub sampai diuji sakit 18 tahun. Berapa? 18 tahun. Sampai gak ada orang yang mendekat kepadanya. Sampai tubuhnya rontok. Apa rontok? Merotoli. Tapi beliau tetap husnudzon sama Allah. Jadi yang tersisa dari tubuhnya kecuali apa? Hati dan lisannya. Ibaratnya daging-daging terus mulai merotol. Yang tersisa hati dan kolbunya. Jadi orang Jawa, kukuru bongkring gitu, bongkring. Kuru namanya entek awalnya, tapi tetap ridho dengan ketentuan Allah. Ini yang berat bagi saya jenengan. Saya jenengan diuji sakit telung dino itu kayak telung tahun ya. Seminggu ya, apa? Hitung tahun ya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan semua yang di sini dan kita semua yang mendengarkan kajian ini terus Allah berikan kesehatan, Allah berikan juga afiah, dan juga Allah berikan terus beramal yang soleh yang banyak yang nanti bisa menyelamatkan dan bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tentu lebih dari itu, ujian yang sangat berat adalah ujian kematian. Ujian kematian. Orang ketika diuji dengan kematian, itu ujian yang sangat berat. Nah, di kitab jenengan disebutkan beberapa riwayat. Apa itu? Ketika seseorang diuji dengan kematian anak, maka itu ujian yang berat. Tapi ingatlah, ketika ada anak kita yang meninggal, bukan hanya 3, kita dengan 3, 1 saja, kalau kita sabar, kita akan dapat kemuliaan. Suatu saat, sahabat Nabi Musa al-Asy'ari pernah berkata, Nabi SAW pernah menceritakan, Allah pernah berfirman kepada para malaikat. Disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, wahai para malaikat, qabattum walada abdi, apakah kalian mencabut anak hambaku? Fayaqulu na'am, nggih ya Allah, kami telah mencabut nyawa anak hambamu. Fayaqul, maka Allah berkata, qabattum samarata fuadi, apakah kamu atau kalian wahai malaikat mencabut buah hatinya? Fayaqulun na'am, kami mencabut buah hatinya.
Madza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku tatkala anaknya meninggal? Hamidaka wastarja'a, hambamu tatkala anaknya meninggal, hamidaka, memuji engkau ya Allah, wastarja'a, dan dia istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji engkau, alhamdulillah ala kulli hal, terus istirja. Fayaqulullah, maka Allah berkata, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku itu yang anaknya saya cabut, yang kalian cabut, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga dan berikan nama Baitul Hamdi. Apa itu? Rumah pujian. Inilah kemuliaan seorang hamba muslim atau muslimah ketika satu saja anaknya meninggal, dia bersabar, apalagi 2 dan 3. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas. Tapi ingat juga, anak itu buah hati kita. Jadi dengan rela nggak makan sementing anaknya makan. Apalagi seorang ibu. Saya tutup kajian ini dengan satu kisah yang menunjukkan bagaimana seorang ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Bapak juga seperti itu. Cuma kadang bapak sekali ambil ibu. Ya. Bapak kadang memang ngalah nggak mangan, tapi rokokannya. Ya, ngalah nggak mangan tapi rokokan. Ya, gitu lah. Ibu rela nggak mangan, nggak mangan temenan ya, suka ngerokok. Pun, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi pernah bersabda, kana timra'atani ma'ahuma ibnahuma. Pernah ada 2 orang yang masing-masing 2 orang ini punya anak. Jadi sama dengan ibu-ibu. Jadi kan punya anak, dengan punya anak. Ini dengan ibu ya. Masing-masing punya 2 orang punya 2 anak. Ja'adhibu fadhahaba bibni ibnahuma. Tiba-tiba datang serigala, dan serigala ini ngambil salah seorang anak 2 ibu tadi. Baik. Faqalat li sahibatiha. Akhirnya kan gegeran. Jadi ada 2 ibu masing-masing bawa anak, misalkan pergi ke taman safari misalkan. Ternyata 1 orang anak diambil oleh serigala, dimakan, diambil. Tinggal 1 rebutan. Ini anakku, ini anakku, ini anakku, ini anak. Dia rebutan. Rebutan apa? Anak. Maka akhirnya mereka sepakat, ayo wis kita berhukum ke Nabi Daud. Fataha kamata ila Daud alaihi salam. Maka mereka berdua mengadukan kisahnya tadi ke Nabi Daud. Waktu itu Nabi Daud memutuskan faqadu bihil kubra. Nabi Daud memutuskan anak yang masih hidup untuk perempuan yang lebih tua. Nah, ternyata mereka berdua masih nggak setuju. Artinya nggak terima ambil keputusan Nabi Daud, karena yang tua yang berhak untuk dapat anak tadi. Ketemulah Nabi Sulaiman. Maka akhirnya 2 orang ini ngadu sama Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, kami berdua punya anak. Qadarullah 1 anak kita diambil serigala. Tapi ini Nabi Daud memutuskan anak ini untuk kita yang lebih tua ini. Gimana ini? Kami nggak ridho, nggak setuju. Nabi Sulaiman cerdas. Baik, mana anaknya yang 1 itu? Karena 1 anak, kemudian 2 orang perempuan. Utuli bisikin. Baik, kalau gitu ambilkan aku pisau. Biar adil, karena ini 1 anak tak belah jadi 2 bis. Separuh untuk ibu yang masih muda, separuh untuk ibu yang sudah tua. Ini Nabi Sulaiman sangat cerdas. Pertanyaannya, kira-kira tega nggak seorang ibu anaknya dibelah? Nggak tega. Akhirnya ibu yang masih muda bilang, Nabi Sulaiman, wis nggak perlu, wis
Ojo dicincang-cincang anak itu. Wis aku rela baba wis anak itu untuk yang mbok tuwek egois. La taf'al yarhamukallah. Wahai Nabi Sulaiman, jangan Anda lakukan. Mudah-mudahan Allah merahmati dengan. Nabi Sulaiman cerdas. Gak mungkin seorang ibu itu rela anaknya dibelah jadi dua. Kenapa? Saking sayangnya. Karena Nabi Sulaiman, ini anakmu. Ini anakmu untuk kamu yang muda. Untuk yang tua, ini bukan anakmu kok. Akhirnya anak tadi dikasihkan kepada yang lebih muda. Kenapa demikian? Saya yakin orang tua itu nggak tega di anaknya loro, nggak tega anaknya dibelah, ya dibelah jadi dua. Maka lebih mengalah, gak usah jangan dibelah, nggak apa-apa anakku diambil yang lebih tua. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, oh justru ini anaknya, bukan anak yang orang tua itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah seorang ibu, inilah seorang ayah. Saya yakin setiap ayah pasti sayang kepada anaknya. Setiap ibu pasti sayang kepada anaknya. Dia rela gak makan, gak minum, sepenting anaknya makan minum duluan. Oleh karenanya, mari kita yang punya anak, yang Allah berikan anak, kita sayang, kita cintai, kita berikan haknya. Jangan kita hanya bekerja oleh duit dok, tapi gak pernah dijak guyon, gak pernah dijak ngelencer. Jangan. Ada hak anak. Anak masih kecil seneng apa? Guyon. Sampai jadi partner guyonnya, ya boleh. Nabi itu pernah sampai ditunggangi anak kecil untuk menyenangkan mereka. Ya, bahkan Nabi itu pernah menggendong, nyunggi anak kecil. Makanya jangan kayak sebagian orang. Terakhir saya kasihkan cerita. Suatu hari saya isi pengajian di sebuah tempat, bahas masalah sayangnya ayah kepada anak. Saya bilang, Pak, sampean kalau ingin membuktikan sayang sampean, Pak, seandainya anak sampean juk gendong, juk sugi, sampean gelem, Pak. Loh, Ustaz, saya selama hidup gak pernah nyunggi anak saya. Kenapa? Kata orang Jawa, kok kudu. Betul? Kok kudu. Jadi gak mau nyunggi sama sekali. Maka saya jawab, Islam mengajarkan, Nabi mencontohkan, Nabi aja nyunggi anaknya, nyunggi cucunya, dan itu bukan mengajarkan kudu, tapi bentuk sayang. Maka semenjak itu dia berusaha untuk mengamalkan. Nah, makanya kalau dengan ditumpah-tumpah gitu sampai anak sampai sunggi, itu nggak apa-apa, nggak ada istilah kudu kalau Nabi yang mengajarkan. Dan itu menunjukkan apa? Kedekatan seorang ayah terhadap anak. Yang selama ini kan yang sering gendong sinten? Ibu. Nah kita kalau nggak pernah gendong gimana? Mohon maaf ya. Demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan sampai masa kecil anak kita ya hilang begitu saja tanpa ada kasih dan sayang kita. Makanya kadang perlu kita ini waktu untuk menyenangkan mereka. Meskipun kadang kita capek, kita pegel, pulang kerja capek pegel. Tapi ketika anak kita nyambut, ingin guyon, monggo, kita berusaha untuk menyenangkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Musibah perlu kita sikap dengan sabar. Jangan sampai kita berkeluh kesah, agar hasilnya adalah rahmat Allah, hasilnya adalah ampunan dosa, hasilnya adalah mengangkat derajat. Demikian, sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, kami sumberkan untuk bertanya jika ada. Wallahu a'lam bishawab. Betul-betul. Alhamdulillah. Mugi-mugi kajian yang singkat apa panjang? Panjang ya, singkat ya. Bagi kami singkat cacap ya. Tapi insya Allah panjang lah. Apunten menawi terlalu panjang. Mugi-mugi terus pencerahan dan bekal. Sesungguhnya kehidupan di dunia pasti akan ada ujian. Maka Allah ingin mengetahui siapakah yang bersabar dan siapakah yang tidak bersabar. Mugi-mugi saya dengan bagian dari orang-orang yang bersabar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat perhatian dengan semua. Mohon maaf jika banyak kekurangannya.
Mugi-mugi yang sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan ini menjadi motivasi kita untuk melatih diri kita dengan terus husnudon dengan takdirnya Allah, husnudon kepada Allah tatkala Allah menguji dengan sakit, dan mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian waktu duha ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.